Kaset ngeluarin multi balance armature, di mana terdapat 8 balance armature per side. Mungkin ini sedikit membuat kalian skeptis dengan in-ear monitor satu ini. Kita akan menjawabnya pada video kali ini. Biar nggak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kita juga akan rilis 3 video tiap minggunya, jadi stay tune terus di sini dan kalian bisa cek tier list kita untuk dapat update-update terbaru dari in-ear monitor yang kita rank berdasarkan dari rank list kita. Knowledge Zenith merupakan perusahaan yang selalu berinovasi dengan harga yang bisa dikategorikan ramah di kantong. Salah satunya ada in-ear monitor 16 driver mereka, yaitu AS16 Pro, yang merupakan penerus dari AS16KZ sebelumnya. Tapi jujur saja saya belum pernah nyoba AS16 biasa atau yang non-Pro, jadi saya tidak bisa berkomentar banyak soal itu. Dan AS16 Pro ini termasuk pada jajaran KZ Premium. Untuk konfigurasi drivernya sendiri menggunakan 8 driver in-house dari kaset, di mana terdapat 2 low driver, 2 mid driver, dan 4 high driver. Jadi totalnya 8. Untuk harganya sendiri, kaset AS16 Pro ini dipasarkan di harga Rp899.000. Kalian bisa cek link pembelian di kolom deskripsi di bawah ya. Kita mau thanks berat juga untuk Knowledge Zenith Indonesia yang telah meminjamkan unit ini untuk dapat kita review. Untuk packagingnya sendiri kita pernah bahas di video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas untuk dapat mengetahui isi dan sensasi unboxingnya dari kaset AS16 Pro ini. Dan secara umum kami berikan skor B-. Secara packaging memang berbeda dari kaset-kaset pada umumnya, tapi secara isi kok sama dengan kaset-kaset yang kita bilang non-premiumnya atau yang entry levelnya. Why kaset? Selanjutnya kita bahas build quality dari kaset AS16 Pro ini. Oke, build quality dari AS16 Pro ini dia menggunakan bahan housing resin ya, atau mungkin plastik ya, yang translucent, jadi kalian bisa melihat driver di dalamnya. Memang cukup banyak driver di dalamnya, tapi di dekat nozzle-nya itu ada semacam lapisan putih saja, jadi saya nggak bisa melihat lebih jauh lagi. Cuma di sini ada terlihat drivernya dan ada beberapa kabel-kabel internal di dalamnya. Dan untuk jenis housingnya ini jelas ini level up dari housing kaset biasanya. Ini terkesan tebal dan terkesan lebih kokoh dibandingkan kaset-kaset yang kita bilang entry level ya, yang satu dynamic driver ataupun beberapa driver. Kalau untuk kaset AS16 Pro ini housingnya terkesan lebih kokoh. Untuk nozzle-nya sendiri kita bilang bahannya ini berbahan metal yang memang warnanya ini bronze, jadi bukan warna emas seperti kaset-kaset pada umumnya. Serta ukuran nozzle-nya ini sedikit besar, mungkin sekitar 5 mm, dan sudah ada lips-nya di bagian sini untuk mencegah air tips gampang lepas, dan juga sudah ada filternya. Very nice. Untuk faceplate-nya sendiri seperti ini, jadi kita bisa melihat faceplate-nya dilapisin plastik berwarna hitam sebagai frame-nya, dan di dalamnya juga ada plastik lagi yang kita bilang ada diamond shape-nya. Yang menurut saya juga cukup keren untuk desain dari kaset AS16 Pro ini, dan ada tulisan left dan right di bawah dari frame-nya. Untuk kabelnya sendiri adalah detachable 2-pin tipe C kaset dengan kualitas yang generik seperti kaset-kaset pada lini bawah, dan di sini sudah ada air hook-nya yang preform. Lalu kalau kita turun lagi, di sini ada mix 1 tombol dan tidak ada chin slider, serta splitter berbahan plastik generik seperti ini. Kabelnya sendiri bagian bawah 2 line seperti ini. Kalau kita lihat jacknya 3,5 mm L-shape jack yang generik juga. Secara build quality kami berikan skor B. Build quality dari housingnya ini memang step up jika dibandingkan kaset-kaset pada umumnya. Tapi sangat disayangkan kabel yang diberikan ini sama dengan kaset-kaset pada umumnya. Dan itu somehow ya kita bilang ini premium, kelas premium, harusnya kalian belikan kabel yang lebih premium juga. Mungkin seperti halnya kabel 8 braid dari kaset SES yang bisa kalian berikan di dalam paket penjualan AS16 Pro ini, tentu saja akan membuat ini menjadi kelas yang betul-betul premium.
Untuk fitting dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan housingnya ini tergolong besar dan pemakaiannya sendiri adalah over-ear regular fit dan pemakaiannya akan seperti ini. Kekedapan dan gripnya bisa dikategorikan sangat oke banget untuk kelas 8 driver. Tidak terkesan terlalu snug banget sampai menyiksa dalam jangka waktu pemakaian panjang dan bikin fatigue. Ini memang housingnya besar tapi didesain sedemikian rupa agar ergonomis dan tidak terlalu menyiksa saat pemakaian. Jadi bisa dikategorikan cukup nyaman in-ear monitor satu ini dan surprisingly untuk 8 driver per side ini cukup oke fittingnya. Dan kami berikan skor B+ untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini sendiri arah suaranya adalah netral, sedikit warm, dan tidak berat untuk di-drive walaupun dia menggunakan 8 balance armatur. Untuk bagian bassnya dari KZ ini, mungkin kalian sudah berpikir, oh KZ ini biasanya bassnya kan over-over sampai bleber-bleber kemana-mana. Oke, bass dari KZ AE16 Pro ini memang tekstur DD-nya kurang, karena memang dia menggunakan balance armatur, jadi kalian jangan terlalu berharap tekstur DD di sini. Tapi dia memiliki bass ini yang cepat, clean, dan terkontrol. Yes, terkontrol. Memang bukan tipe bass yang impact-nya ini terasa megah, namun punch-nya ini cukup baik di in-ear monitor satu ini. Untuk lagu-lagu EDM, mungkin kalau kalian mencari yang in-ear monitor yang bass-nya fun, mungkin agak kurang di in-ear monitor satu ini. Tapi kalau kalian mencari gesit-gesit, in-ear monitor satu ini bisa untuk bass-nya. Termasuk bass yang netral dibandingkan bass dari in-ear monitor kaset dynamic drivers lainnya yang pernah saya coba, yang bleber-bleber ataupun fun. Untuk bagian mid-nya di sini terkesan sedikit maju, terkesan clean dan juga tegas. Namun memang agak sedikit kurang lepas. Male vokalnya ini memang posisinya sedikit maju dengan body yang agak sedikit tipis, tapi sedikit saja ya tipisnya. Jadi tidak ketipisan banget sih menurut saya, cuma selera saya aja menurut saya kurang tebel dikit dan artikulasinya pun jelas dari male vokalnya. Sedangkan female vokalnya ini terkesan lebih forward dan lebih agresif dibandingkan male vokalnya. Namun memberikan presentasi yang sama, yaitu clean. Dan in-ear monitor satu ini terasa ada shouty-nya, jadi perlu kalian perhatikan dia ada shouty-nya, mungkin agak sedikit mengganggu bagi sebagian orang. Tapi bagi saya tidak separah SSR. Jadi kalau kalian pernah coba SSR, menurut kalian itu biasa aja, tentu in-ear monitor satu ini tidak akan bermasalah untuk kalian. Memang tidak separah SSR, tapi ada untuk shouty-nya. Untuk presentasi instrumennya pun bisa dikategorikan clean dan juga lengkap. Somehow untuk mid-nya ini memang kita bilang terasa cukup natural dipresentasikan, tapi natural yang artificial. Mungkin analoginya yang gampang kayak kita minum gula, tapi gula itu dari bahan kimia, bukan dari gula yang dari tebu, tapi gula yang bahan kimia, tapi rasanya juga manis, sama-sama manis. But it's a nice move dari kaset. Saya tidak pernah mendengarkan kaset yang seperti ini. Dan this is agak mind-blowing sih buat saya. Untuk bagian treble-nya ini sedikit mundur dan tipis. Terkesan sedikit metalik juga untuk treble-nya ini. Walaupun cukup bersih dan detail. Untuk airiness-nya pun menurut saya cukup baik di in-ear monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas AS16 Pro ini kami berikan skor B+, yang termasuk salah satu in-ear monitor kaset yang memiliki tonal balance yang cukup oke. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini adalah clean dan tegas. Walaupun kita bilang faktor koherensinya masih agak sedikit mengganggu bagi saya. Walaupun tidak terlalu parah, tapi menurut saya, yang saya dengarkan, drivernya ini bekerja sendiri-sendiri, jadi tidak harmonis menjadi sebuah kesatuan. Tapi itu memberikan efek tertentu yang dimana kita bilang terasa lebih detail, tapi agak sedikit kurang menyatu suaranya. Untuk bagian timbernya menurut saya agak sedikit kurang natural, terutama bagian vokal dan juga high-nya agak sedikit kurang natural. Untuk soundstage-nya ini somehow grand banget, terasa luas, walaupun memang tidak super tinggi banget, tapi ya cukupan, dan ada kesan depth-nya, jadi terasa grand. Detail dan clarity-nya menurut saya bagus, detailnya ini menghasilkan mikro-mikro detail yang sangat jelas, dengan clarity yang sangat baik juga. Jadi tidak terkesan kasar, ataupun aneh, ataupun kotor gitu, terasanya bersih, clarity-nya bagus. Separasi imaging dan positioning, separasi ini somehow cukup baik di in-ear monitor satu ini. Delapan drive-nya bekerja dengan sangat baik menurut saya. Lalu kalau kita bilang imagingnya ini dapat membedakan atau layering baris-baris dengan sangat baik. Dan positioningnya ini menurut saya cukup pinpoint di kelas harganya.
Kalau kalian memang cari teknikalitas yang detail, yang separasi, soundstage-nya oke, mungkin ini monitor satu ini bisa kalian pertimbangkan. Tapi kalau kalian cari timbre dan mungkin kalian sensitif koherensi dari driver, mungkin ini monitor satu ini kurang saya rekomendasikan. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk ini monitor satu ini. Mungkin kalau kalian cari timbre, ya ini monitor satu ini agak lacking di situ. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari ini monitor satu ini. Consnya dari ini monitor satu ini yaitu kelengkapannya tolonglah bedakan dengan ini monitor kaset yang kita bilang entry level. Ini adalah kelas premium bro, jadi bedakan dong. Cons yang kedua yaitu timbre dan koherensinya ini menurut saya not the best di kelas harganya. Jadi, tapi kalau kita lihat 8 driver ya ini ya. Ya memang itu sebuah PR kalau kalian bersaing di angka 1 jutaan, tapi masalah koherensi dan timbernya mungkin sedikit kurang, terutama koherensi bisa kalian improve KZ. Pro-nya suaranya ini wow sih, cocok menjadi TOTL KZ, walaupun memang ada PR-PR yang harus diselesaikan tentu saja. Untuk value for money dari ini monitor satu ini kami bilang ini masuk pada kategori fair value dan kami berikan skor B. Ini monitor kaset yang melebihi ekspektasi saya. Ekspektasi saya agak skeptis sebenarnya pada saat dikirimi demo dari ini monitor satu ini. Tapi setelah saya coba, oke, saya mengetahui bahwa kaset memang memiliki sebenarnya ada potensinya. Cuma memang masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan. Selanjutnya kita akan bandingkan ini monitor satu ini dengan salah satu ini monitor dari Moondrop yang menggunakan satu dynamic driver yaitu Aria 2021. Oke, di sebelah kanan saya sudah ada Moondrop Aria 2021, ini monitor mendang-mending dari Moondrop, dan di sebelah kiri saya ada KZ AS16 Pro, ini monitor TOTL dari KZ. Dari sisi fitting sendiri kita bilang lebih snug dan lebih besar housingnya di KZ ini, sedangkan dari build material saya jelas pilih di Moondrop Aria walaupun catnya ngelontoki, tapi buildnya ini dari bahan metal, sedangkan KZ ini mungkin plastik atau resin. Dari segi suara sih tonal wise Aria ini lebih warmer jika dibandingkan AS16 Pro. Dari sisi bass sendiri jelas lebih impactful di Aria dan lebih deep di KZ untuk punch-nya. Sedangkan dari segi speed memang menang di KZ untuk bagian bassnya. Dan bass Aria ini lebih neutral dan lebih besar bassnya. Jadi kalau kalian mencari yang bass yang fun, mungkin Aria jadi pilihan yang menarik. Untuk mid-nya sendiri terasa lebih forward di Aria dan kaset ini lebih clean dan jelas untuk mid-nya. Sedangkan secara tekstur mid sendiri kaset kurang neutral dan agak sedikit honky menurut saya. Untuk mid di Aria sendiri mungkin saya bilang lebih neutral jika dibandingkan kaset. Untuk treble sendiri lebih tebal dan forward di Aria untuk bagian treble-nya dan sedikit mundur di kaset ini. Teknisnya sendiri kita bilang detail dan clarity better di KZ. Jadi kalau kalian mencari treble dan clarity yang terbaik, mungkin kalian di dua ini, antara dua ini ya, mungkin kalian bisa pilih KZ. Sedangkan di Aria ini menurut saya timbre dan juga suaranya lebih fun daripada KZ. Kalau kita bilang segi soundstage menurut saya lebih luas di KZ dibandingkan Aria ini. Kesimpulan, AS16 Pro ini melebihi ekspektasi saya terhadap in-ear monitor multi-driver dari KZ. Terlepas dari jumlah dan jenis driver yang digunakan pada in-ear monitor satu ini termasuk in-ear monitor yang decent menurut saya. Walaupun memang ada PR-PR yang harus diselesaikan oleh KZ. Kalau kalian ada pertanyaan seputar in-ear monitor satu ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding Unit pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!